Racikan Berita 1. Ya, saya lihat banyak guru-guru kita nih, kawan-kawan kita semua kumpul. Di sisi lain sedang merayakan daripada kemenangannya. Ini Jokowi bukannya lengser. Betul? Jokowi bukannya lengser, tapi memang secara konstitusi sudah habis masa jabatannya. Padahal kita berharap Jokowi itu lengser sebelum masa jabatannya. Betul nggak? Ya inilah mungkin qadarullah, takdir dari Allah. Dia bisa melewati itu semua ya, tanpa hambatan. Karena apa? 350 tahun kita dijajah oleh Belanda yang negara kecil. Kenapa Belanda bisa menjajah kita sedemikian lama? Karena banyaknya pengkhianat-pengkhianat bangsa. Betul? Betul nggak? Karena Belanda dibantu oleh para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Londo Ireng. Iya. Jadi kalau Jokowi 10 tahun kemarin bisa dengan mulusnya landing di 20 Oktober ini, artinya banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa yang membantu dia saat itu. Ini jelas. Cuma saya katakan, hei Jokowi, jangan harap Anda bisa tidur nyenyak. Begitu banyak kerusakan yang Anda perbuat buat bangsa dan negara ini. Terlalu banyak kesengsaraan yang dibuat kepada bangsa dan rakyat Indonesia saat Anda memimpin Indonesia ini selama 10 tahun. Dan ingat, saat ini pelantikan Prabowo Gibran. Ya, dengan Pak Prabowo kita mungkin agak sedikit nggak masalah. Dengan Gibran ini kita sangat bermasalah, betul? Ini satu nepotisme yang luar biasa. Satu dinasti politik yang amat dahsyat yang terpampang depan mata kita. 98 Pak Harto diturunkan karena korupsi, kolusi dan nepotisme. Betul? Sekarang ini depan mata kita nepotismenya luar biasa. Dan kita lihat susunan kabinet yang mungkin hampir benar, yang mungkin hampir sempurna, yang mungkin hampir diumumkan, yang mungkin hampir 100% akan diumumkan oleh Prabowo. Menurut mantan Dewan Pengawas KPK Ustadz Abdullah Hehamahwa, 90% dari menteri yang ada di kabinet ini terpapar korupsi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bisa kita bayangkan 90% menteri yang ada di kabinet yang sudah terpampang adalah orang-orang yang memang tersangkut korupsi, orang-orang yang melakukan tindak korupsi, para koruptor yang mendapat privilege, para koruptor yang mendapatkan karpet merah untuk duduk di kabinet. Apa yang ada di pikiran kita saat ini? 90% menteri yang sudah akan diumumkan, yang sudah tersebar, menurut Ustadz Abdullah Hehamahwa terpapar korupsi. Mau dibawa kemana bangsa dan negara kita? Dan kurang lebih nepotismenya sudah sangat besar. Seorang pengusaha bisa mengatur 4-8 orang kerabatnya bisa masuk dalam kabinet tersebut. Siapa orangnya? Saya rasa semua sudah pada tahu. Maka saya katakan, hai rakyat Indonesia, hai mahasiswa, hai para
idealisme bangsa. Apakah kita rela Indonesia yang begitu maju, Indonesia yang begitu kaya dikelola oleh para koruptor, dikelola oleh mereka yang memang terpapar korupsi, dikelola oleh mereka yang mempunyai sifat rakus, tamak, loba dan lain sebagainya? Bagaimana nasib rakyat Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan? Bagaimana nasib rakyat Indonesia yang belum bisa menikmati daripada kekayaan bangsanya? Saat ini mereka semua sedang membagi-bagi kekuasaan yang pasti akan dibagikan bagi mereka saja yang dekat oleh kawan-kawannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya, siap bergerak lagi? Siap bergerak lagi? Siap turun ke jalan lagi? Mak-mak doang romannya. Azan. Baik, ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Kita melihat 6 bulan ke depan, kata Prabowo akan melakukan evaluasi. Kita lihat ke depannya. Ya, 3 bulan, 6 bulan ke depan, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan yang signifikan buat bangsa ini. Sekali lagi, kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa menjadi oposisi? Berharap partai untuk menjadi oposisi sudah tidak ada kemungkinan. Mungkin partai-partai baru bisa untuk menjadi oposisi. Kalau benar-benar istiqomah, maka kita akan mendukung partai-partai baru tersebut. Setuju? Setuju? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.